Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Widya Rahma yang akan menjelaskan materi tentang impregnasi. Pengertian impregnasi. Impregnasi atau pembenanan adalah proses pengeluaran cairan pembeningan atau clearing agent dari jaringan yang menggantikannya dengan parafin atau bahan plastik. Tujuan impregnasi itu agar jaringan benar-benar bebas dari cairan pembeningan karena sisa cairan pembeningan dapat mengkristal dan sewaktu dipotong dengan mikrotoma akan menyebabkan menjadi mudah robek. Macam-macam zat impregnasi. 1. Parafin cair panas. 2. Plastik. Yang ketiga, paraflas. Prosedur persiapan melakukan impregnasi. 1. Ambil jaringan dari proses akhir clearing. Yang kedua, masukkan jaringan ke dalam wadah yang berisi parafin yang sudah cair. Yang ketiga, masukkan ke dalam inkubator dengan suhu 56 derajat Celcius sampai 59 derajat Celcius. Yang keempat, inkubasi minimal 2 jam. Apa itu parafin embedding? Parafin embedding adalah proses penanaman jaringan ke dalam cetakan berisi parafin cair, yang bila dingin akan mengeras sehingga mudah untuk dipotong dengan mikrotom. Tujuan parafin embedding untuk mengelilingi jaringan oleh media seperti agar gelatin atau lilin yang bila dipadatkan akan memberi dukungan eksternal yang cukup selama pemotongan. Prosedur persiapan melakukan blocking. Prosedur untuk membuat blok preparat dapat digunakan dua macam cara. A. Cara lama, yaitu menggunakan potongan besi berbentuk L atau leukosit. Dua buah potongan besi disusun di atas lembaran logam hingga rapat dan membentuk ruang seperti kubus. Tuangkan sedikit parafin cair di bagian pinggir tempat pertemuan potongan besi agar tak bocor, kemudian ambil jaringan dari oven hasil proses impregnasi dengan pinset ke dalam ruangan kubus. Selanjutnya, parafin dituangkan ke dalam kubus. B. Cara baru, yaitu dengan menggunakan cetakan dari plastik dan pitingan logam. Dengan cara ini, histoplate dari plastik diletakkan di atas piringan logam atau seperti cetakan membuat es batu. Yang pertama, tuangkan sedikit cairan parafin ke dalam cetakan tersebut. Yang kedua, secepatnya masukkan jaringan dengan menggunakan pinset yang telah dipanaskan agar parafin tak beku dan diatur posisinya di dalam cetakan. Yang ketiga, parafin cair kemudian dituangkan kembali hingga menutupi seluruh cetakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam embedding. Yang pertama, perhatikan jaringan yang hendak ditanam. Cek terlebih dahulu beberapa buah jaringan yang hendak ditanam pada keterangan di formulir atau di kaset. Yang kedua, pastikan sebelum penutup basmoid dengan kaset, posisi jaringan benar-benar kuat. Yang ketiga, pastikan kaset yang hendak digunakan untuk tutup basmoid dalam kondisi panas, sehingga parafin dipastikan mengalir melalui seluruh celah. Yang keempat, lakukan teknik penanaman jaringan secara cepat hingga parafin tidak membeku. Prosedur persiapan melakukan setioning. Prosedur A. Persiapan pisau mikrotom. Yang pertama pisau mikrotom, yang kedua persiapan gelas objek, ketiga persiapan waterbed atau wadah yang berisi air hangat dengan temperatur 37 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Yang D. Persiapan sekelit atau kuas. Yang untuk tekniknya, yang A. Rakitkan blok parafin yang mengandung preparat templat duduk
duduknya di mikrotom. B. Letakkan pisau mikrotom pada tempat dan atur sudut kemiringannya. C. Atur ketebalan potongan yang diinginkan, biasanya di pi ketebalan antara 5–7 mikrometer. D. Gerakan blok preparat ke arah pisau sedekat mungkin dan potonglah blok preparat secara teratur dan ritmis. Buang pita-pita parafin awal yang tidak mengandung jaringan hingga mendapatkan potongan yang mengandung preparat jaringan. E. Pita parafin yang mengandung jaringan lalu dipindahkan secara hati-hati menggunakan sekelit atau kuas dalam waterbed yang temperaturnya di atir 37 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius dan dibiarkan beberapa saat hingga pita parafin tersebut mengembang. F. Setelah pita parafin terkembang dengan baik, tempelkan pita parafin pada gelas objek yang telah di-coated dengan cara masukkan gelas objek ke dalam waterbed dan menggerakkan ke arah pita parafin. Dengan menggunakan sekelit atau kuas, pita parafin ditempelkan pada objek. Setelah melekat, objek digerakkan keluar dari waterbed dengan hati-hati agar pita parafin tidak melipat. G. Setelah air kering, pita parafin telah melekat dengan kuas. Simpan gelas objek berisi potongan parafin dan jaringan sampai saatnya untuk diwarnai. Pengertian staining. Pewarnaan merupakan proses mewarnai komponen-komponen jaringan yang transparan setelah melalui proses pematangan jaringan. Pewarnaan rutin yang biasanya digunakan untuk histopalogi adalah pewarnaan hematoksilin, eosin, atau HNE. Memberikan overview umum dari struktur jaringan dapat digunakan sebagai alat diagnostik. Kenapa dilakukan pewarnaan? Komponen-komponen jaringan yang transparan setelah melalui proses pematangan jaringan bisa dilakukan pengamatan jaringan tidak diwarnai dengan menggunakan diffraction, interference, kontras, mikroskopik. Prinsip ulasan HNE. 1. Tahap pertama, hematoksilin akan mewarnai inti sel berwarna biru atau violet. Tahap kedua, eosin Y atau B sebagai counterstain sitoplasma, kolagen dan keratin berwarna merah. Yang ketiga, struktur yang berwarna biru bersifat basofilik karena afinitasnya terhadap zat warna basa atau hematoksilin. Yang keempat, struktur berwarna pink bersifat acidofilik karena afinitasnya terhadap zat warna asam atau eosin. Tahapan pewarnaan HNE. Yang pertama pemanasan, kedua deparafinisasi, yang ketiga rehidrasi, yang keempat staining, yang kelima dehidrasi, yang keenam clearing. Pewarnaan HE. Yang pertama deparafinisasi menggunakan silen, yang kedua rehidrasi menggunakan alkohol, yang ketiga staining menggunakan HE, yang keempat clearing menggunakan silen, yang kelima mounting menggunakan entelan. Prosedur pewarnaan. Untuk alat-alatnya, yang pertama ada preparat, hasil dan sectioning, yang kedua staining jar, yang ketiga cover glass, yang keempat object glass, yang kelima kain kasa, yang keenam kertas saring, yang ketujuh tisu. Dan untuk bahannya, yang pertama adalah alkohol, yang kedua ada silol, yang
3 ada aquades, yang ke-5 ada hematoxylin, yang ke-6 ada eosin, yang ke-7 ada mounting media atau entelat. Untuk langkah kerjanya, preparat hasil sectioning dimasukkan ke dalam silon 1, 2, 3 dengan menggunakan styringer sampai parafin hilang dari preparat. Waktunya kurang lebih masing-masing 5 menit atau depavinisasi. Selanjutnya, masukkan preparat ke dalam larutan alkohol dengan gradasi yang menurun dari alkohol absolut, alkohol 96%, alkohol 70%, dan air dengan masing-masing waktu 1 menit atau hidrasi. Yang selanjutnya, masukkan ke dalam larutan hematoxylin 3-7 menit, lalu dibilas menggunakan air mengalir selama 5 menit. Kemudian, masukkan ke dalam larutan eosin selama 1-2 menit. Masukkan ke dalam alkohol absolut selama beberapa kali dengan 5-7 celup dalam masing-masing waktu 3 menit dehidrasi. Selanjutnya, masukkan ke dalam silol 1, 2, 3 dengan masing-masing waktu 5 menit. Selanjutnya, mounting media dengan deglass dan siap diperiksa di mikroskop cahaya. Yang pertama, mounting. Mounting atau labeling adalah bahan yang digunakan untuk perekat pada tahap akhir pembuatan sediaan untuk diamati di bawah mikroskop. Bagian dipasang di bawah kaca penutup untuk mempertahankan indeks bias tinggi yang diperlukan untuk mikroskop kritis dan untuk melindungi bagian selama penyimpanan. Tujuan untuk membantu menahan spesimen di tempatnya saat melakukan pencitraan untuk mencegah sampai mengering. Untuk mencegah pemutihan foto, untuk mengawetkan sampel Anda dari waktu ke waktu untuk penyimpanan jangka panjang. Sifat dan ciri mounting. Yang pertama, transparan dan tidak berwarna. Yang kedua, dapat mempenetrasi jaringan secara sempurna. Yang ketiga, tidak menimbulkan perubahan pada komponen jaringan. Yang keempat, resisten terhadap kontaminasi atau terutama mikroba. Yang kelima, melindungi irisan jaringan dari kerusakan fisik dan kemis. Yang keenam, dapat larut sempurna dengan bahan dehidrasi atau clearing. Yang ketujuh, tidak membentuk kristal dalam jaringan, mengakibatkan patah atau mengkerutnya jaringan. Yang kedelapan, tidak bereaksi dengan memudarkan atau mengakibatkan bayangan pada pewarnaan dan produk pewarnaan. Yang kesembilan, stabil. Yang kedua, labeling. Kesalahan identifikasi dan pelabelan pada spesimen pasien yang salah dapat menyebabkan dikeluarkannya laporan yang keliru. Pelabelan yang benar penting untuk memastikan bahwa sampel dan data sesuai dengan pasien. Pelabelan penting, bahkan jika hanya satu slide yang harus disiapkan. Gunakan pensil tebal untuk label slide dan jangan gunakan stiker label. Label semua spesimen dengan identifikasi pasien, tanggal, dan sumber pasien. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.